tahun. Nabi wafat usianya baru 15 tahun. Tapi walaupun usianya muda, Abdullah bin Abbas sudah jadi ulamanya para sahabat. Sampai dapat 2 gelar. Ya. Abdullah bin Abbas dapat 2 gelar. Tintanya umat ini dan penerjemah atau penafsir Al-Quran. Itu Abdullah bin Abbas. Pertanyaannya, kenapa Abdullah bin Abbas bisa jadi orang yang luar biasa, bisa jadi ulama, bisa jadi ilmuwan? Ternyata teman-teman, Abdullah bin Abbas bisa menjadi ilmuwan karena doanya Rasul SAW. Apa doanya Rasul buat Ibnu Abbas? Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Itu kalau doanya kepada orang lain. Tapi kalau doanya buat diri sendiri, doanya begini. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Sekali lagi, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Satu kali lagi, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Hafal? Alhamdulillah. Apa artinya Ustaz? Allahumma ya Allah, faqihni, fahamkanlah aku, fiddin, dalam urusan agama, wa 'allimni, dan ajarkan padaku at-ta'wil. Apa ta'wil di situ maknanya? Yaitu ilmu tafsir. Makanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itu jadi penafsirnya para sahabat karena doanya beliau. Karena berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Ya, hafalin ke doa itu. Sebelum datang ke sekolah, sebelum belajar, baca doa itu. Doa Nabi buat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Teman-teman kalau mau jadi ilmuwan, kalau mau jadi ulama, kalau mau jadi orang soleh, perbanyak doa ini. Datang lagi sahabat lain kepada Nabi Muhammad SAW. Nama sahabatnya Sayyidina Anas bin Malik. Siapa nama sahabatnya? Anas bin. Siapa namanya? Anas bin Malik. Anas bin Malik itu diserahkan kepada Nabi oleh ibunya namanya Ummu Sulaim usia 10 tahun. Kemudian bersama Nabi selama 10 tahun. Jadi ketika Nabi meninggal, usia Anas bin Malik 20 tahun. Ternyata ketika diserahkan oleh Ummu Sulaim kepada Nabi, sama Nabi, Anas bin Malik juga didoakan. Anas bin Malik juga apa doanya? Ikuti sama-sama. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Sekali lagi, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Hafal? Belum? Satu kali lagi. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa
Ustaz artina naon? Ini artinya Allahumma ya Allah akthir malahu, perbanyaklah hartanya. Ini doa kalau teman-teman pengen jadi orang kaya. Pengen jadi orang kaya? Yang akhwat pengen nikah sama orang kaya? Pengen suaminya kaya? Kenceng banget ya. Yang ikhwan pengen nikah istrinya kaya? Wah, ikhwan gak ada suaranya. Artinya ini, Allahumma ya Allah aksir, perbanyaklah malahu, hartanya. Karena Anas bin Malik didoakan Nabi agar banyak harta, maka Anas bin Malik itu setelah Nabi wafat menjadi sahabat, salah satu sahabat terkaya. Beliau punya kebun kurma. Kalau orang lain panen 1 tahun sekali, Anas bin Malik panen 2 kali. Allahumma akfir malahu. Yang kedua doa Nabi buat Anas, wa waladahu, perbanyak hartanya. Yang kedua perbanyak anaknya. Dan kalau baca sejarah, Anas bin Malik anaknya kurang lebih ada 100 orang. Pengen punya banyak anak? Ada. Ibunya berapa? Ibunya juga banyak makanya. Jadi anaknya berapa? Anak cucunya kurang lebih 100. Wa barik lahu fi, berikan keberkahan usia padanya. Dan Anas bin Malik teman-teman, usianya panjang lebih dari 100 tahun. Beliau meninggal di kota Basrah, Irak. Salah satu sahabat yang meninggal terakhir adalah Sayyidina Anas bin Malik. Baca sejarah, berkat doa Nabi. Bahkan ada lengkapnya doa ini, wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah, kata Nabi, Anas bin Malik ini ke dalam surga. Lihat, Nabi kalau datang sahabat-sahabat kecil yang masih remaja, yang masih pemuda, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi mendoakan. Apa? Mendoakan. Maka jangan pernah lupa buat banyak-banyak berdoa. Ustadz, saya berdoa pengen pinter, pengen cerdas, tapi nilai saya banyak remedial, Ustadz. Doa itu kadang Allah jawab langsung, kadang Allah tunda minggu depan, kadang tahun depan, atau 10 tahun lagi, atau kadang-kadang tidak dikabul sekarang, nanti Allah kabulkan di akhirat. Jadi namanya doa teman-teman itu gak pernah ada yang sia-sia. Cuman pertanyaannya sekarang, Ustadz, saya sudah banyak berdoa, saya sudah banyak minta, tapi kok sepertinya belum dikabulkan oleh Allah. Ternyata doa itu ada kuncinya. Kata Nabi, doa ada kuncinya. Apa kuncinya doa? 3. Kunci doa berapa? 3. Jadi teman-teman kalau berdoa gak dikabul-kabul sama Allah, jangan-jangan belum pakai kunci, belum pakai gerigi kuncinya. Apa kuncinya? Yang pertama, kunci pertama, kuncinya 3. Yang pertama, kalau kita berdoa, kata Nabi SAW, la mazala yustajabu li'abdin malam yasta'jal aw yasta'jil. Kata Nabi begini, doa setiap hamba akan dikabul oleh Allah selama dia tidak tergesa-gesa. Kunci pertama, kalau doa kita pengen dikabul, jangan tergesa. Kadang banyak orang kalau berdoa ingat di awal sama di akhir. Hamdan yuwafini amal wa yukafi mazidah, amin amin amin. Tengahnya apa kok nama aminkeun we? Teu apa mah bisina. Sama di ujung ketika Rabbana atina fid dunya hasanah. Dalam hati kita bilang asik, ini doanya udah mau selesai. Itu namanya doa kita tergesa. Bisa jadi tergesa-gesa dalam berdoanya, atau tergesa-gesa ketika pengen cepat dikabulkan. Jadi kunci pertama, kalau doa kita pengen dikabul oleh Allah, 1, jangan tergesa-gesa. 2, kalau doa kita pengen dikabul sama Allah, yang kedua apa Ustaz? Kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi, berdoalah kamu kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dan kamu yakin doamu akan diijabah.
Berapa banyak di antara kita kalau berdoa, ya Allah, pengen dapat nilai terbaik, tapi dalam hati, jika mau ya Allahnya, rada hese nilai terbaik tuh, gak akan dikasih sama Allah. Ya Allah, pengen jadi orang kaya, tapi dalam hati, tiap wage sare wae, umaik jadi jelma beunghar, gak yakin sama Allah, gak akan dikabul. Sebab kunci kedua dalam berdoa itu, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doa kamu sama Allah dan kamu yakin doamu akan diijabah dan dikabul. Jadi pas doa itu harus yakin bahwa Allah pasti jawab, pasti mengabulkan doa saya. Kalau gak sekarang, mungkin 5 tahun lagi. Kalau gak 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Kalau masih belum nikah, nanti mungkin kalau udah nikah. Ya, jadi yang kedua apa syarat doa itu? Yang pertama tidak tergesa-gesa. Yang kedua yakin doanya bakal diijabah. Dan yang ketiga, agar doa kita dikabul sama Allah teman-teman, istimrar. Apa istimrar? Terus menerus. Tadi saya doa dari Desember 2018 sampai April 2019, selesai doa ternyata ditipu. Seandainya doanya berhenti, ya Allah, ternyata saya doa-doa minta umroh gratis, ternyata ditipu. Kalau berhenti, mungkin Allah gak